Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Zakia Fitriani dari NPM 2021 1456667 dan ada rekan saya yang bernama Sakila Salsabila dengan NPM 2021 1450731. Kami dari kelompok 12 Ilmu Kealaman Dasar akan membahas tentang sumber daya alam dan lingkungan. Konsep sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Secara keseluruhan, sumber daya alam dan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan keanekaragamannya. Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas aktor, bersama dan terpadu baik oleh pemerintah maupun masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga, swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Sumber daya alam sendiri memberikan manfaat terhadap makhluk hidup, di antaranya yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, kebutuhan makanan. Yang keempat, kebutuhan tempat tinggal. Yang kelima, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang keenam, menyuplai oksigen dan tumbuhan. Yang ketujuh, sebagai cadangan devisa negara. Mungkin di antara kita banyak yang belum mengetahui bahwa tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini dilaksanakan di seluruh dunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1972. Masalah lingkungan hidup menjadi perhatian serius negara-negara di dunia pada saat itu. Kabut asap menyeliputi Eropa, sementara di Jepang menjalar penyakit Minamata. Hal tersebut diakibatkan karena pembangunan pada tahun 1960-an terjadi penebangan dan pembakaran hutan di mana-mana, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik, dan lain sebagainya. Kekhawatiran negara-negara di dunia ini menjadi puncaknya pada tanggal 5 Juni 1972, di mana PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan manusia yang berlangsung di Stockholm, Swedia, dan sekaligus menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam konferensi PBB tersebut disepakati beberapa hal, yaitu pertama, Deklarasi Stockholm, di mana dalam deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Yang kedua, rencana aksi yang mencakup perencanaan dalam hal pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan, serta informasi mengenai lingkungan hidup. Yang ketiga, segi kelembagaan, dibentuknya United Nations Environment Program atau UNEP, yaitu badan PBB yang menangani program lingkungan yang berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika. Klarifikasi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, batasan dari ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas LH. Fungsi ekosistem yaitu menumbuhkan saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan, menciptakan keanekaragaman sebagai sumber daya alam terdiri dari fauna, flora yang beraneka ragam,
Semakin beraneka ragam komponen lingkungan, semakin stabil suatu ekosistem. Yang pertama, ada sumber daya alam berdasarkan pemulihan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource merupakan sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan biasanya dikembangkan melalui budidaya, serta terdiri dari sumber daya alam hayati, contohnya pertanian, perkebunan, kehutanan. Sedangkan sumber daya alam hewani terdiri dari peternakan dan perikanan. Yang B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan dan membutuhkan waktu sangat lama untuk diperbaharui. Contohnya bahan mineral, batu bata, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang A, sumber daya alam fisik, merupakan sumber daya alam yang tersedia dengan jumlahnya melimpah. Contohnya tanah, air, udara, sinar matahari. Yang B, sumber daya alam hayati. Dalam sumber daya alam ini jika habis terpakai masih dapat diusahakan kembali. Contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara baik dan optimal agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam yang terpadu. Selanjutnya adalah macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya yang bergantung pada pengelolaannya, dalam artian bergantung pada pemanfaatan dari manusia. Persediaannya dapat meningkat dan bisa juga menurun. Apabila dapat dikelola dengan pemanfaatan yang baik, maka sumber daya alam ini bisa meningkat dan pulih untuk kembali beregenerasi. Tetapi sumber daya alam jenis ini bisa mengalami penurunan jika penggunaannya menggunakan cara eksploitasi yang berlebihan. Berikut ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air, tanah, udara, tumbuhan, dan matahari. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable atau deposit resource. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contoh sumber daya alam ini yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dr. Sarintan Efratani Damanik MSI berpendapat dalam karyanya bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Hal itu dikarenakan sumber daya alam tersebut penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, maka dapat dipastikan sumber daya tersebut akan habis dan punah. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan macamnya. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita loh, seperti tanah, batu, air, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Prinsip umum dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia yang cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya ini merupakan salah satu faktor utama dalam kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dan karena faktor kelangkaan itu pula, maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumber daya memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya yang langka. Dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan. Macam dan karakterisasi sumber daya alam tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber daya tersebut, tetapi yang lebih penting adalah
Bagaimana sebaiknya sumber daya itu dikelola agar memenuhi kebutuhan umat manusia, tidak hanya untuk masa kini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Ada 4 hal yang perlu dicatat dalam mengelola sumber daya alam menurut Irawan tahun 1992. Yang pertama, biaya pengambilan atau penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam tersebut. Yang kedua, kenaikan dalam biaya pengambilan atau penggalian sumber daya alam akan diperkecil dengan ditemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru. Yang ketiga, sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena adanya opportunity cost berupa keindahan alam itu. Juga perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumber daya yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan penggunaan sumber daya yang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula atau irreversible. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup, yaitu polusi, populasi, perubahan iklim, penggundulan hutan, pembuangan limbah, penipisan lapisan ozon, dan rekayasa genetika. Pengaruh manusia dalam lingkungan. Pengaruh manusia terhadap lingkungan ada yang baik dan ada juga yang buruk. Pengaruh baik manusia bisa membuat alam menjadi terasa lebih baik. Contohnya reboisasi, mengolah limbah, daur ulang, penangkaran hewan, suaka marga satwa, hutan lindung, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh buruk manusia bisa juga menjadi perusak alam dengan cara membakar hutan, pemburuan hewan besar-besaran, pencemaran air, tanah, dan udara, penebangan hutan, dan lain sebagainya. Cara melestarikan sumber daya alam. Tujuan pelestarian sumber daya alam sebenarnya adalah agar generasi manusia selanjutnya tetap bisa merasakan manfaat yang sama dari sumber daya alam sebagai kekayaan bumi di masa mendatang. Pelestarian alam merupakan prinsip dalam mengelola sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan, sustainable development, merupakan salah satunya bentuk pelestarian alam sedang digaungkan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Berikut adalah prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan. Pemerataan sumber daya alam dinilai menjadi salah satu cara yang mampu mencegah kesenjangan dalam masyarakat dan memungkinkan setiap manusia untuk mendapat akses yang sama terhadap hasil sumber daya alam. Pemerataan ini bertujuan agar masing-masing daerah dapat memperoleh pembangunan yang seimbang. Yang kedua, energi. Energi sebagai kunci cepat perkembangan peradaban manusia perlu mendapatkan perhatian. Hal itu dikarenakan energi yang digunakan dalam skala yang besar dan masif dapat membuat energi dari sumber daya alam menjadi menipis dan perlahan-lahan habis. Penghematan energi menjadi salah satu kunci dalam melestarikan sumber daya alam. Perlahan, manusia harus segera melepaskan ketergantungan terhadap energi yang tidak dapat diperbarui. Salah satu langkah pasti penghematan energi yang sedang ramai dilakukan adalah pemanfaatan sinar matahari sebagai pencahayaan alami dan listrik ramah lingkungan. Yang ketiga, ekonomi. Prinsip ekonomi yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam adalah aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas daya saing serta pembangunan terhadap infrastruktur dasarnya, seperti perumahan, jalur, hingga infrastruktur informasi. Yang keempat, peran serta. Tanpa adanya langkah bersama, pelestarian sumber daya alam tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, prinsip peran serta merupakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang secara aktif melibatkan masyarakat. Yang kelima, ekologi. Pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam aspek ekologi, seperti yang sekarang sering dilakukan, yaitu pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH, membatasi pemekaran kota yang berlebihan, dan sebagainya. Baik, video ini sudah kami sampaikan perihal sumber daya alam dan lingkungan. Apabila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Sakia Salsabila dan rekan saya Talita Zakia. Cukup sekian penjelasan dalam video ini. Pamit undur diri, terima kasih.